Hadirah. Mutiara Salwa. Nabila Maisha. Hadirah. Nazla Afifah. Nurul Iza. Putri Balkis. Putri Salwa. Putro Ratna. Rana Sadia. Raya Fadila. Baik, semuanya ada yang belum dipanggil? Siapa namanya? Naura. Ini ya. Nah, tadi sebelumnya kita belajar apa? Reaksi. Sebelumnya kan kita udah belajar laju reaksi. Nah, masih ada nggak yang ingat tentang laju reaksi itu apa? Reaksi. Kecepatan berkurangnya konsentrasi reaksi atau bertambahnya jumlah hasil reaksi tiap satuan waktu. Nah, benar sekali. Selanjutnya ada yang masih ingat nggak faktor-faktor apa yang mempengaruhi laju reaksi? Ya, coba Raya silakan. Yang pertama adalah permukaan, yang kedua ada suhu, yang ketiga ada konsentrasi, yang keempat ada katalis. Iya, benar sekali. Jadi semuanya di sini masih pada ingat ya tentang materi sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar materi yang kita pelajari hari ini yaitu keseimbangan. Nah, keseimbangan ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya yang laju reaksi. Nah, tapi sebelum kita memulai pada materi keseimbangan ini, jadi coba kita buat kelompoknya terlebih dahulu. Kelompok seperti yang sudah kita buat sebelumnya. Coba bentuk kelompoknya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Nah, tujuannya tadi kan kita mempelajari keseimbangan itu, kita untuk memahami konsep dari keseimbangan itu tersendiri, membedakan reaksi irreversibel dan reaksi reversibel, dan juga nanti kita akan mengetahui perbedaan antara jenis-jenis keseimbangan, yaitu ada homogen dan heterogen. Aku mau tanya nih, kalian pernah nggak lihat teko air mendidih waktu dipanaskan? Airnya dia kalau tertutup itu airnya akan mengembun. Kenapa airnya tidak akan berkurang? Karena dia tertutup. Ya, nah kalau misalnya ada kalian pernah minum minuman bersoda? Pernah. Fanta, Sprite, banyak ya? Nah, kalau kita membuka tutup minuman bersoda itu kan pasti bunyi. Nah, itu dia seperti ada gelembung-gelembungnya juga kan? Nah, gelembung-gelembungnya itu waktu kita pertama kali membuka, waktu saat dia berminces itu dia muncul. Tapi setelah kita buka lalu kita tutup lagi, kita kocok-kocok, kenapa itu tidak ada lagi? Kenapa dia udah hilang? Nah, nanti terkait itu kita akan pelajari di materi keseimbangan ini. Di sini ada gambar tadi air mendidih tadi. Setelah kita amati ternyata air mendidih pada wadah tertutup itu uap airnya itu kan dia tertutup. Uap airnya tidak akan keluar. Jadi uap yang mengembun itu dia akan kembali lagi ke wadahnya, sehingga kita katakan tadi kenapa airnya itu tidak berkurang. Karena dia iya. Sedangkan dia kalau yang terbuka, dia kan terbuka bebas. Jadi uapnya itu dia keluar dan embunnya makanya airnya itu tadi akan berkurang. Paham? Simpulkan dari gambar yang kita amati tadi bahwa keseimbangan kimia itu adalah suatu keseimbangan yang dinamis. Jadi spesifikasi
spesies dalam reaksi itu dia terus terbentuk secara konstan. Artinya konstan itu dia tidak akan berubah, namun tanpa terjadi perubahan total dalam konsentrasi sistem. Nah, di dalam kesetimbangan ini juga laju reaksi ke arah produk itu sama dengan laju reaksi ke arah reaktan. Nah, seperti kita main tarik tambang. Pernah bermain tarik tambang? Pernah? Nah, kalau kita lomba tarik tambang nih antara regu A dan regu B, kalau kekuatannya ini sama-sama sengit di perlawanannya A dan B, jadi kekuatannya sama, berarti tidak ada yang menang kan? Dia tidak akan bergeser-geser. Ya, karena tarikannya sama. Nah, itu dia terjadi kesetimbangan di situ. Ya, kekuatan antara regu A sama dengan kekuatan regu B. Nah, jadi di dalam reaksi kimia itu ada namanya reaksi irreversibel dan reaksi reversibel. Nah, Ibu mau tanya nih, kalian pernah nggak masak telur digoreng? Nah, telur yang kalian masak ini, setelah kalian pecahkan kan, kalian goreng, dia bisa nggak kembali menjadi telur sebutir lagi? Bisa. Nah, kalian pernah makan bubur? Bubur itu kan kita buat dari beras, lalu menjadi nasi, baru kita olah lagi jadi bubur. Nah, nasi yang sudah jadi bubur itu bisa nggak kembali lagi jadi beras? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Nah, kalau yang kedua itu ada misalnya es krim. Es krim itu kalau sudah meleleh, mencair, bisa nggak kita bekukan lagi? Bisa. Bisa kita bekukan dengan cara kita masukin ke kulkas. Nah, jadi di antara dua tersebut yang termasuk dari reaksi irreversibel itu dia adalah si telurnya, karena dia tidak bisa kembali menjadi bentuknya semula. Jadi reaksi irreversibel itu dia zat hasil reaksinya tidak dapat bereaksi kembali, membentuk zat bereaksi. Ya, kalau untuk reaksi irreversibel nanti di suatu reaksi ditandai dengan panahnya itu hanya searah. Karena dikatakan reaksi irreversibel itu dia reaksi searah. Nah, seperti kita misalkan tadi es krim, itu dia termasuk reaksi reversibel. Dia reaksi bolak-balik. Nah, reaksi itu terjadi, zat hasil reaksi itu dapat bereaksi kembali, membentuk reaksinya. Seperti tadi es krim itu kalau mencair bisa kita bekukan lagi menjadi es. Nah, nanti di suatu reaksi, reaksi reversibel itu ditandai dengan arah panah yang bolak-balik juga. Nah, seperti ini. Arah panahnya ada dua dia. Arah bolak-balik. Berdasarkan tadi jenis-jenis reaksinya di kesetimbangan, bisa juga kita lihat ciri-ciri dari kesetimbangan. Nah, ciri-ciri kesetimbangan itu yang pertama ada produk dan reaktan tidak ada yang meninggalkan sistem. Yang kedua itu zat produk dapat kembali bereaksi menjadi reaktan. Nah, seperti yang kita misalkan es krim tadi, dia bisa berubah menjadi es lagi. Nah, yang ketiga itu reaksi berlangsung terus-menerus, yaitu laju reaksi produk sama dengan laju reaksi reaktan. Jadi nanti antara reaktan dan produk yang dihasilkan itu sama. Sampai sini paham? Paham. Nah, jadi di kesetimbangan itu dia ada dua jenis, kesetimbangan heterogen dan kesetimbangan homogen. Nah, kalau kesetimbangan homogen itu dia fasanya sama, zatnya itu sama. Fase itu kan ada cair, gas, padat, dan larutan. Nah, jadi kalau nanti di kesetimbangan homogen ini dia sama semua di suatu reaksi itu. Kan pernah kan ada di kalau reaksi itu ada yang di bawahnya G, S, AQ. Nah, itu G itu dia gas, biasanya S itu dia untuk keterangannya solid, AQ itu dia aqueous, L itu untuk liquid atau cair. Nah, sampai sini paham? Paham. Nah, untuk jenis-jenis kesetimbangan ada yang mau ditanyakan? Kalau kesetimbangan heterogen itu apa ya, Bu? Nah, tadi kalau kesetimbangan homogen itu dia satu fasa yang sama, sedangkan kesetimbangan heterogen itu dia fasanya berbeda. Misalnya nanti ada cair dan ada gas, jadi mereka saling bereaksi.
Misalnya tadi kalau dituliskan dalam penulisan reaksinya itu misalnya di bawah ada S ditambah G gitu. Paham? Nah, jadi di kesetimbangan itu dia ada dua jenis, kesetimbangan heterogen dan kesetimbangan homogen. Nah, kalau kesetimbangan homogen itu dia fasanya sama, zatnya itu sama. Fase itu kan ada cair, gas, padat, dan larutan. Nah, jadi kalau nanti di kesetimbangan homogen ini dia sama semua di suatu reaksi itu. Kan pernah kan ada di kalau reaksi itu ada yang di bawahnya G, S, AQ. Nah itu G itu dia gas, biasanya S itu dia untuk keterangannya solid, AQ itu dia aqueous, L itu untuk liquid atau cair. Nah, sampai sini paham? Paham. Nah, untuk jenis-jenis kesetimbangan ada yang mau ditanyakan? Kalau kesetimbangan heterogen itu apa ya, Bu? Nah, tadi kalau kesetimbangan homogen itu dia satu fasa yang sama, sedangkan kesetimbangan heterogen itu dia fasanya berbeda. Misalnya nanti ada cair dan ada gas, jadi mereka saling bereaksi. Misalnya tadi kalau dituliskan dalam penulisan reaksinya itu misalnya di bawah ada S ditambah G gitu. Paham? Nah, di sini ada 3 reaksi. Coba kita lihat ya mana yang homogen dan heterogen. Untuk reaksi yang pertama 2HI dia ini keterangannya itu dia G. Berarti kalau tadi dia apa? Gas. Berarti di sini dia fasanya itu gas. Di sini produknya yang dihasilkan juga Gas. Ini gas. Berarti yang pertama itu jenis kesetimbangannya apa? Homogen. Karena dia fasanya Sama. Selanjutnya ini fasanya apa? HCl. S itu solid atau padatan. Nah, untuk produk yang dihasilkan dia aqueous dan berarti ini dia jenis kesetimbangannya Heterogen. karena fasanya Nah, yang ketiga CH3COOH dia fasanya itu aqueous. Ini juga berarti dianya kesetimbangan Nah, jadi di sini untuk kesetimbangan homogen dan heterogen udah paham ya? Di sini selanjutnya kita akan mempelajari tentang tetapan kesetimbangan. Jadi nanti di kesetimbangan itu ada yang namanya tetapan kesetimbangan. Nah, untuk tetapan kesetimbangan itu dia atau sering disebut dengan KC. Jadi misalnya ada suatu reaksi A ditambah B menghasilkan E ditambah F gitu kan. Nah, KC-nya itu berarti konsentrasi dari si produk per konsentrasi dari reaktan. Nah, bisa kita lihat yang atas ini dia dari produk dan reaktan. Nah, selanjutnya kan Ibu udah jelasin nih materi tentang kesetimbangan. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian diskusikan berdasarkan kelompok yang udah kalian bentuk. Nanti kalian diskusikan apa saja permasalahan yang ada di LKPD ini. Baik? Baik.
minuman berkarbonisasi di waduk. Kemudian Lira mengamati terdapat gelembung-gelembung gas yang mengelilingi wadah minum tersebut. Ketika minuman bersoda tersebut digocok, akan menghasilkan soda yang lebih banyak. Kemudian setelah beberapa saat soda pada minuman berkarbonisasi tersebut hilang. Setelah itu, Lira pulang dengan mengamati pagar besi di rumahnya, mengalami perubahan menjadi kecoklatan. Lira bertanya-tanya, mengapa kedua fenomena tersebut dapat terjadi? Pertanyaannya, apakah reaksi pada minuman berkarbonisasi termasuk reaksi reversibel atau irreversibel? Berikan alasannya. Jawabannya, ya, termasuk reaksi reversibel. Karena ketika tutup botol dibuka, akan menimbulkan suara desisan dan gas yang keluar tidak akan berlangsung berulang. Dan dilanjutkan lagi oleh Soal selanjutnya, dalam peringatan Hari Kemerdekaan RI, Santriwati Dakola mengadakan lomba tarik tambang. Perlombaan hari pertama yaitu kelas 6B melawan kelas 5B. Apakah kelas 6B akan menjadi pemenangnya? Jawabannya ada dua, kemungkinan bisa atau kemungkinan belum tentu bisa. Soal selanjutnya, apakah karat besi dapat bereaksi kembali menjadi besi seperti semula? Maka jawabannya adalah tidak, karena besi yang berkarat tidak dapat diubah menjadi besi kembali karena sudah bercampur dengan unsur lain. Soal selanjutnya, apakah reaksi perkarat dan besi termasuk reaksi irreversibel? Berikan alasannya. Jawabannya, perkaratan pada besi bukan merupakan reaksi irreversibel karena besi berkarat sudah mengandung unsur lain, tidak dapat diubah menjadi besi kembali. baik, ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Bagaimana jika kekuatan tarik-menarik mereka sama? Jika kekuatannya sama, maka seimbang, tidak ada pergeseran. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, karena tarik-menariknya dia sama, jadi dia tidak akan bergeser. Nah, jadi kekuatan yang sama itulah nanti yang dinamakan seimbang. Ada keseimbangan. Paham? Oke, sekian dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Nah, bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Semuanya mendapatkan keseimbangan. Nah, coba karena kalian sudah paham, Ibu mau nih, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Iya, Raya, silakan. Bergantian ya, nanti bertanya lagi. Oke. Kesetimbangan adalah reaksi yang akan terjadi jika laju reaksi kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Nah, iya benar sekali Raya. Tepuk tangan untuk Raya. Nah, iya, jadi kesetimbangan itu kita katakan tadi akan terjadi kalau dia laju reaksi yang di kanan sama dengan laju reaksi yang ke kiri, atau laju reaksi di produk sama dengan laju reaksi di reaktan. Nah, selanjutnya ada nggak yang bisa menyimpulkan lagi? Kami, Bu. Iya, Iva silakan. Jadi reaksi kimia itu dia ada dua, reaksi reversibel sama reaksi irreversibel. Kalau misalkan reversibel itu ditandai dengan tanda panah bolak-balik. Kalau misalkan irreversibel dengan tanda panah yang searah. Jadi kalau misalkan di kesetimbangan kimia ini dia terjadi reversibel. Ya, benar sekali. Aku juga. Nah, selanjutnya ada nggak yang bisa terakhir untuk menyimpulkan? Ya, silakan, Nah. Jadi kalau misalnya reaksi itu dia terbagi menjadi dua. Ada homogen sama heterogen. Kalau misalnya homogen itu dia reversinya itu dia sama. Kalau misalnya heterogen itu dia berbeda. Ya, tadi seperti yang kita bahas tadi, kalau homogen itu dia fasanya sama. Fasanya Beda. Nah,
selanjutnya yaitu elektrokimia. Jadi nanti kalian baca pada elektrokimia, nanti kita bahas untuk di minggu depan. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi